Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk para pemirsa Smabah Podcast. Saya, Anggraini Kurniasi. Hari ini, saya akan berbincang-bincang dengan seseorang perwakilan dari siswa SMA Negeri 1 Subah. Kita akan membahas apa? Kita akan membahas pelajaran jarak jauh di masa pandemi. Tentunya kita semua sudah merasakan, khususnya untuk para pelajar dan para guru di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia sih, sebenarnya banyak negara-negara di dunia ini yang terkena dampak tersebut, terutama dalam bidang pendidikan. Baik, hari ini saya kedatangan tamu, yaitu Mbak Sandia Sarira Ayu. Halo Mbak Sandia. Hai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, pusing tapi senang sekali. Kira-kira itu karena apa pusingnya? Ya karena ini kan COVID ya Kak, jadi kita di rumah terus gak main. Oh, jenuh gitu ya? Iya, jenuh. Oh, terus itu kalau jenuhnya itu untuk pelajar ya, pastinya kan ada dampak-dampak tersendiri. Untuk pelajarannya itu kan sekarang dari luring dirubah menjadi daring. Itu gimana menurut Kak Sandia itu gimana? Kalau menurut saya itu ya, kalau misalnya daring, untuk saya pribadi sih saya masih belum bisa menyesuaikan sih Kak. Iya. Kayak kita biasanya ketemu sama temen-temen, sekarang kayak belajarnya jadi di rumah sendiri, bosen kan kayak gitu. Terus itu kan awalnya kan hanya dijanjikan untuk 2 minggu gitu ya. Nah sekarang penipuan. Nah ini kan udah kayak 6 bulan gitu ya. Iya. Udah ini 2020 udah mau habis gitu ya. Iya. Terus menurut Kak Sandia itu ya, untuk pembelajaran jarak jauh ini worth it gak sih untuk pengganti luring? Kalau menurut saya pribadi sih, ya mau gimana lagi ya Kak. Emang bisanya kayak gitu, kayak pakai daring kan udah nggak bisa pakai luring juga sih. Iya. Oh itu kalau menurut saya ya. Iya. Daring itu untuk mempermudah sebenarnya, daripada kita sama sekali nggak ada sekolah gitu kan. Iya. Nah, untuk daringnya sendiri, biasanya guru-guru di sekolah ini Indonesia itu menerapkan sistem seperti apa? Apakah kita harus menonton video atau merangkum atau apa? Biasanya seperti apa? Nah kalau di sini di sekolah saya ini kan ada berbagai macam guru sih Kak. Ada yang pakai video, ada yang pakai PPT, dan ada juga yang pakai dokumen. Tapi kalau saya pribadi sih, saya lebih suka yang kayak dari video. Soalnya kan gurunya jelasin sih. Kalau PPT itu mah kayak belajar dari Google juga bisa ya gitu. Ya, itu gimana teman-teman? Menurut Kak Sandia itu lebih worth it kalau ada video. Ya. Tapi untuk teman-teman di luar sana ada juga loh yang nggak suka video, menghabiskan kuota gitu. Banyak juga teman-teman yang gimana ya, mengabaikan gitu. Iya nggak sih? Iya banyak. Kan soalnya kan gaya belajar anak itu kan beda-beda ya. Ada yang biasanya bisanya dari video, ada yang jadi audio, terus ada yang dari tulisan. Nah gitu, tergantung gaya belajar anak sih kalau kayak gitu. Nah itu ya, untuk tergantung dari gaya belajar anak. Iya. Guru juga dia kan punya passion masing-masing gitu ya. Iya. Dia itu maunya seperti ini. Ada guru yang mana ya, absen harus jam segini. Nah ini ada. berkaitan absen teman-teman. Untuk absen gimana ya, absennya sendiri itu semua guru gimana kalau menurut Kak Sandia ini? Nah kalau absen sih ya ada yang tenggatnya itu lama, terus ada guru yang tenggatnya itu cuma paling 5 menit. Nah gitu, saya kesulitan tuh kalau ada kayak gitu. Iya, apalagi waktunya pagi hari ya, baru bangun itu tenggat langsung, aduh saya telat gitu ya. Kalau saya juga apalagi kan kalau pagi kan harus beres rumah dulu, bantuin emak dulu kan. Iya. Kalau langsung absen kan nih. Terus gimana nih, ada keluhan-keluhan lagi nggak daring itu selain absen? Nah kalau saya pemahaman materi sih, kalau saya kan saya udah bilang sih tadi gaya belajar saya itu dari video. Nah kadang itu guru itu ada yang dari cuma PPT, absen, kadang cuma absen terus cuma ngasih tugas doang, nggak ngasih materi. Nah itu kita nggak memihak untuk guru siapa ya, kita nggak memihak, tapi ini dari suara siswa ya. Teman-teman saya juga banyak loh yang ngomong gitu ke saya, terutama kita ya yang udah merasakan. Terus gimana itu kira-kira ya untuk solusinya ini gimana? Nah solusinya kalau menurut saya sih gimana ya, saya juga bingung. Untuk teman-teman kan ada juga tuh yang sampai sekarang males ikut PJJ gitu kan. Gimana itu, ada nggak sih motivasi untuk mereka?
Kalau motivasi buat mereka sih yang penting jalani aja ya, yang penting kalian tuh Pasrah ini. absen, kalau ada tugas dikerjain itu aja. Gitu ya. Terus ini ya, untuk kelas 12 nih. Ya. Mereka kan habis ini kan ada UTBK gitu kan. Selain itu kan mereka juga nggak ada waktu les di sekolah seperti angkatan-angkatan sebelumnya gitu ya. Terus gimana ya? Ada solusi nggak untuk kakak-kakak kamu kelas 12? Kalau solusi sih kan sekarang kan zamannya udah pakai digital. Nah itu kan banyak kayak seminar gitu Iya. ya, bisa gabung nggak seminar kayak gitu. Juga ada sekarang aplikasi kayak Ruang Guru itu kan menyediakan untuk kakak kelas yang ingin ke PTN. Oh, Nah iya, bisa iya, gabung iya. kayak gitu Nah, terus ini untuk apa ya? Untuk kita semua nih. ya. Kendalanya juga ada di sinyal, Iya. kuota. Nah, itu gimana itu? Kalau teman saya juga ada yang ngadu Kak, kayak gitu. Ada kendala di kuota, ada kendala di jaringan. Nah kalau menurut saya kan sekolah juga kan menyediakan tempat untuk kesekolahan ya, bisa kayak gitu. Tapi mungkin anak-anaknya kan males sih kalau mau Iya. ke sekolahan bayar, masa berangkat sendiri belajar di sini sendiri gitu. Oh iya iya iya. Nampaknya ini sudah mewakili apa ya? Perasaan kita sebagai Iya, siswa. iya. Semoga dengan adanya podcast ini teman-teman juga bisa mengerti lah, mereka juga termotivasi. Oke teman-teman, itu tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Kak Sania seputar pelajaran jarak jauh berupa daring di rumah. Nah, untuk apa ya, saran untuk kita semua, kita harus tetap menjalaninya. Apapun yang terjadi kita harus mengikuti alurnya. Karena itu sudah menjadi kebijakan pemerintah. Begitu ya Kak Sania, terima kasih atas waktunya untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.